Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Kirana Romindra, NPM 210826029, akan memaparkan materi mind map sebagai tugas basic sistem endokrin 1. Saya akan memulainya dengan materi eh, organ-organ pada sistem endokrin. Organ-organ pada sistem endokrin terdiri dari kelenjar tiroid, paratiroid, timus, korteks adrenal, kelenjar adrenal, medula adrenal, pankreas, organ-organ reproduksi, hipotalamus, kelenjar pineal, dan kelenjar hipofisis. Untuk fungsinya sendiri, kelenjar tiroid ini terdiri dari tiroiditironin dan tiroktosin T3 atau T4. Untuk perbedaannya, T3 ini adalah jumlah atom iodium, T3 adalah 3, lalu T3 ini lebih aktif secara metabolik dan lebih kuat. Untuk T4-nya itu jumlah atom iodium T4 adalah 4, dia tuh lebih pasif secara metabolik dan lebih lemah, namun lebih banyak diproduksi. Untuk tiroiditonin dan tiroksin, fungsinya itu mengatur metabolisme tubuh, meningkatkan penggunaan oksigen, dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Untuk kelenjar tiroid sendiri menghasilkan kalsitonin yang fungsinya itu mengurangi kadar kalsium dalam darah dengan menghambat pelepasan kalsium dari tulang. Lalu ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini menghasilkan paratiroid hormon yang fungsinya meningkatkan kadar kalsium dalam darah dengan merangsang pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan penyerapan kalsium di usus, dan mengurangi ekskresi kalsium oleh ginjal. Lalu ada timus, menghasilkan hormon timosin yang fungsinya sebagai penting untuk perkembangan dan diferensiasi sel T dalam sistem kekebalan tubuh, terutama pada masa anak-anak. Lalu korteks adrenal ini menghasilkan aldosteron, mineral kortikoid, kortisol dengan glukokortikoid, dan dehidropiandrosteron oleh androgen. Untuk aldosteron ini fungsinya sebagai mengatur keseimbangan garam dan air dalam tubuh dengan meningkatkan penyerapan natrium dan ekskresi kalium oleh ginjal. Untuk kortisol sendiri fungsinya mengatur metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, membantu tubuh merespons stres, memiliki efek antiinflamasi. Untuk dehidropiandrosteron ini berperan sebagai prekursor hormon seks pria dan wanita serta mempengaruhi perkembangan karakteristik seksual sekunder. Lalu ada kelenjar adrenal yang menghasilkan katekolamin di medula adrenal. Itu sendiri terbagi atas hormon epinefrin dan norepinefrin. Kalau epinefrin ini fungsi utama itu meningkatkan detak jantung, memperlebar bronkus, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Perannya itu mempercepat respon tubuh dalam situasi stres dengan efek yang luas, termasuk peningkatan energi dan kewaspadaan. Lalu ada norepinefrin, fungsi utamanya itu meningkatkan tekanan darah melalui vasokonstriksi dan meningkatkan kewaspadaan. Berperan itu lebih fokus pada pemeliharaan tekanan darah dan meningkatkan fokus dalam situasi stres. Lalu ada pankreas, menghasilkan insulin, glukagon, dan somatostatin. Untuk insulin itu dihasilkan oleh beta pankreas. Lalu glukagon itu dihasilkan oleh sel alfa pankreas. Untuk somatostatin ini dihasilkan oleh sel delta pankreas, menghambat pelepasan insulin dan glukagon serta hormon lainnya. Lalu ada hormon di organ reproduksi yang tempatnya adalah testis dan ovarium. Untuk testis sendiri menghasilkan hormon testosteron yang fungsinya memproduksi sperma, perkembangan otot, dan karakteristik seksual sekunder. Untuk ovarium atau wanita ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kalau estrogen ini mengatur siklus menstruasi, mempengaruhi perkembangan karakteristik seksual sekunder, serta mempersiapkan rahim untuk kehamilan. Untuk progesteron sendiri mempertahankan kehamilan dengan mengatur siklus menstruasi dan mempersiapkan kelenjar air susu bagi ibu hamil. Di hipotalamus sendiri ini terdiri dari beberapa hormon, yakni growth hormone releasing hormon atau GnRH sebagai merangsang pelepasan GH dari kelenjar pituitari. Lalu ada tirotropin releasing hormon merangsang pelepasan TSH dari kelenjar pituitari. Ada GnRH gonadotropin releasing hormon dengan merangsang pelepasan LH dan FSH dari kelenjar pituitari serta merangsang pelepasan ACTH dan kelenjar pituitari. Untuk CRH sendiri, kortikotropin releasing hormon menghambat pelepasan GH dan TSH dari kelenjar pituitari.
dopamin, menghasilkan motivasi, perilaku mencari kesenangan dan membentuk kebiasaan perasaan senang dan puas. Lalu menghambat pelepasan prolaktin dari kelenjar pituitari. Untuk kelenjar pineal sendiri menghasilkan hormon melatonin yang fungsinya mengatur siklus tidur dan bangun serta ritme sirkadian pada tubuh. Lalu ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis ini terbagi antara dua, yaitu anterior dan posterior. Anterior menghasilkan growth hormone yang fungsinya merangsang pertumbuhan tubuh, terutama tulang dan otot. Lalu ada TSH, thyroid stimulant hormone, yaitu merangsang kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Lalu ada prolaktin yang merangsang produksi susu dan kelenjar susu. Lalu ada adenokortikotropin atau ACTH merangsang pematangan folikel dan ovarium diproduksi sperma testis. Lalu ada FSH merangsang ovulasi dan produksi hormon seks. Ada luteinizing hormone atau LH. Lalu ada oksitosin dan vasopresin. Oksitosin ini merangsang kontraksi uterus saat persalinan dan mengeluarkan ASI selama menyusui. Lalu ada vasopresin mengatur keseimbangan air dalam tubuh dengan meningkatkan penyerapan air dan ginjal. Berikut adalah penjelasan yang saya dapatkan dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.